Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer Sanair, saya menyapa Bapak Ibu penonton setia channel ini yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam hal melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa seluruh Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi terkini saya teruskan kepada Bapak Ibu mengenai seleksi P3K di tahun 2024 tahun ini. Sebagaimana kita ketahui sebelumnya bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang telah resmi diteratakan oleh Presiden Jokowi pada akhir Oktober 2023 tahun yang lalu, bahwa di dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tersebut mengatakan bahwa penataan honorer dan nama lainnya yang meliputi verifikasi dan validasi serta pengangkatan honorer paling lama dilaksanakan oleh pemerintah pada Desember 2024 tahun ini. Sehubungan dengan hal tersebut Bapak Ibu, sampai sekarang para honorer di seluruh Indonesia masih menunggu kapan kira-kira pengangkatan atau mungkin kapan kira-kira jadwal pendaftaran ASN P3K yang disampaikan oleh Menpan RB hanya sekedar tes formalitas. Itulah yang sedang ditunggu sampai sekarang. Nah, supaya lebih jelas Bapak Ibu, dalam hal pengangkatan honorer menjadi ASN P3K di tahun 2024 tahun ini, ada kabar terbaru yang harus diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer. Di sini disampaikan bahwa seleksi P3K gunakan sistem baru. Impian 5 kategori honorer ini untuk bisa diangkat menjadi ASN 2024 harus kandas. Nah, Bapak Ibu, mari kita simak informasi berikut sampai selesai dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Usai pemerintah mengesahkan Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023, tentunya menjadi harapan baru bagi para honorer seluruh Indonesia. Pada Undang-Undang ASN 2023, terdapat poin-poin yang harus diperhatikan oleh para honorer terkait pengangkatan ASN P3K 2024. Salah satu di antaranya yakni terkait honorer yang tidak bisa mengikuti rekrutmen P3K 2024 yang akan dibuka oleh pemerintah tersebut. Nah, berikut ini Bapak Ibu, dijabarkan kepada Bapak Ibu kriteria honorer yang tidak bisa mengikuti seleksi ASN P3K 2024. Pertama, kualitas pendidikan yang tidak sesuai. Jadi mengenai kualifikasi pendidikan untuk mendaftar P3K tidak sesuai dengan jabatan yang dilamar, itu juga menjadi satu hambatan. Sehingga honorer yang memiliki jasa atau sertifikasi yang kurang sesuai tidak akan bisa mendaftar. Yang berikutnya yaitu usia telah melebihi batas maksimum. Nah, ketentuan Bapak Ibu bahwa usia minimal untuk P3K itu 20 tahun dan maksimal 56 tahun. Nah, tentu kalau melebihi dari usia yang telah ditetapkan, maka jelas itu tidak bakal bisa mendaftar untuk P3K. Maka untuk honorer atau pendaftar yang berusia lebih dari yang ditentukan, mereka tidak bisa mengikuti seleksi. Adapun aturan mengenai batas usia tersebut bertujuan untuk memastikan ASN masih usia produktif serta mampu menjalankan tugas dengan baik. Yang ketiga, syarat pengalaman kerja. Tak sedikit posisi ASN P3K yang mengharuskan para pendaftar untuk memiliki pengalaman kerja tertentu. Jadi, tentunya ini nantinya
ya mengenai masa kerja yang dimiliki oleh Bapak Ibu honorer itu berbeda-beda. Ada yang masa kerja lama dan juga ada yang masih sedikit. Sehingga untuk para pendaftar yang tidak memiliki pengalaman kerja yang relevan dengan jabatan yang dilamar, maka ia tidak akan lulus pada seleksi P3K 2024. Yang keempat, honorer yang namanya tidak terdaftar dalam database BKN. Nah, kemudian Bapak Ibu, bagi honorer yang namanya tidak tercantum dalam database BKN, sehingga namanya tidak terverifikasi dan divalidasi oleh BKN, maka jelas juga tidak bakal bisa ikut untuk seleksi P3K di tahun 2024 tahun ini. Pendaftar tidak lulus seleksi CSN 2024. Yang selanjutnya pendaftar yang tidak memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan oleh pemerintah. Diketahui nantinya seleksi CSN 2024 dilakukan melalui tes kompetensi dasar atau TKD dan tes kompetensi bidang atau TKB yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Jadi adapun untuk penilaian kelulusan tidak berdasarkan passing grade, namun menggunakan sistem baru, pemeringkatan terbaik secara berurutan. Bagi pendaftar yang telah lolos seleksi calon aparatur sipil negara pada tahun 2024 tahun ini, mereka akan segera diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau ASN P3K sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan instansi pemerintah masing-masing. Nah, tentunya Bapak Ibu dalam hal pengangkatan ini juga ada pengaruhnya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara, dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah, sehingga ya pemerintah tidak segan menyampaikan bahwa dalam hal pengangkatan ini nantinya ya itu disesuaikan dengan kemampuan finansial daerah. Namun semuanya ada solusi. Sebelumnya juga Menpan RB telah menyampaikan bahwa bagi daerah yang memenuhi finansialnya, maka honorarnya diangkat menjadi P3K full time. Dan bagi daerah yang finansialnya tidak memadai atau tidak mencukupi pembiayaan gaji para tenaga honorer ketika diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja, maka honorer di daerah tersebut diangkat secara resmi menjadi P3K per time atau P3K paruh waktu. Sedangkan bagi 5 kategori, sebagaimana topik pembicaraan Bapak Ibu, bahwa 5 kategori honorer di atas ini, ya mohon maaf, impian untuk bisa diangkat menjadi ASN tahun ini harus kembali kandas. Itu bagi Bapak Ibu honorer yang tidak memenuhi syarat. Tetapi bagi Bapak Ibu yang memenuhi syarat, tidak ada kendala untuk diangkat menjadi ASN P3K. Tentunya tidak terlepas dari amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Demikian informasinya. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.